Untuk itu kepada Ustaz Faturi SD MH disilakan sekaligus nanti memimpin pembacaan doa. Allahumma sholli ala Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayur asam angat-angat dicampur dengan gulai keladi. Kalau jawab salamnya kurang semangat, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah duku, buah kedondong. Begitu dong. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar semuanya sehat? Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad, Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang kita muliakan para alim ulama, para habaib, yang kita muliakan bersama Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Dr. Andes Haji Rian Norsan MMMH, yang kita hormati bersama Ibu Bupati Kabupaten Mempawah, kandidat doktor Ibu Hajah Erlina SHMH insyaallah, beserta Bapak Wakil Bupati Kabupaten Mempawah Bapak Haji Muhammad Pagi SHI MM. Lama saya ngapalnya tuh. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mohon maaf tidak bisa disebutkan semuanya, karena kalau saya sebutkan semuanya itu saya bukan ceramah tapi ngabsen. Walaupun tidak saya sebutkan, mudah-mudahan kita semua yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya merasa terharu, gembira, merasa bahagia luar biasa malam hari ini. Inilah kedua kalinya saya ceramah di Masjid Al-Falah. Pertamanya dulu waktu masih kecil, dibawa oleh Pak Haji Junaidi SHI di Masjid Al-Falah, tapi bukan masjid yang ini, masjid yang dulu. Ini luar biasa masjidnya, betul kata ibu. Saya sholat di sini pernah satu kali sholat Jumat, rasanya macam sholat di Masjidil Haram. Maka bapak ibu yang pernah menyumbang, mengeluarkan hartanya untuk pembangunan masjid ini, setiap orang yang sujud di masjid ini, baca Quran di masjid ini, iktikaf di masjid ini, buka puasa bersama di masjid ini, pengajian di masjid ini, mereka dapat pahala. Maka yang menyumbang juga dapat pahala yang sama dari yang mengerjakannya. Dan tentunya saya melihat yang paling banyak sumbangannya Ibu Bupati. Maka nanti di akhirat kalau saya ditakdirkan oleh Allah masuk surga paling dulu, saya tidak mau. Kenapa? Saya belum ada satu rupiah pun nyumbang ke masjid ini. Tapi nanti insya Allah saya masuk surga di barisannya jamaah Masjid Al-Falah. Malaikat akan protes, ini siapa? Nampaknya bukan jamaah Masjid Al-Falah. Datanglah Pak Haji, Pak Ketua menjelaskan, Pak Malaikat, ini dia pernah ceramah di Masjid Agung Al-Falah. Masuklah. Saya dapat kecipratannya juga. Saya datang ke sini, mungkin ada yang bertanya-tanya, orang di Sambas bertanya-tanya, Pak, apa tuh Ustadz Hatoli datang ceramah ke Mempawah
macam ndak ada aja orang di Mempawah yang bisa ceramah. Saya bilang, saya ke Mempawah bukan mau ceramah, saya mau silaturahmi. Man aroda ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Siapa orang yang ingin Allah panjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, falyasil rahimah, hendaklah dia sambung tali silaturahmi. Begitu silaturahmi, langsung Allah beri kita rezeki. Mana rezekinya? Sudah ada di depannya masing-masing. Silakan makan. Saya ceramah bebas. Bapak ibu boleh sambil makan, boleh sambil minum, bahkan kalau ngantuk boleh sambil tidur. Tidur itu hak asasi manusia, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 huruf I. Jadi yang ngantuk silakan tidur, tidur aja tidur. Pelan-pelan saya pulang. Silakan tidur. Jadi ini acara kita ini silaturahmi. Saya mau nanya bapak-bapak, ibu-ibu boleh? Boleh enggak? Ibu, bapak, saya mau tanya, maunya itu punya banyak kawan atau banyak musuh? Betul? Banyak-banyak silaturahmi. Apa gunanya kalau kita banyak kawan? Mohon maaf, pakai bahasa Sambas ngerti ke? Kalau ndak ngerti, saya mau pakai bahasa Inggris. Let's thank Allah who has given us mercy and blessing until we can to meet together in this evening in this place. Salawat and salam to our Prophet Muhammad, peace be upon him. Sallallahu alaihi wasallam was brought us from the darkness to the lightness. Tengah-ngak kau. Pakai bahasa Sambas ngerti? Biar nggak ngerti pokoknya ngangguk aja. Biar cepatlah selesai ceramahnya ya. Saya sebelumnya ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang sudah taat prokes protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, supaya kegiatan kita ini bernilai ibadah di sisi Allah dan tetap menjadi warga negara yang baik. Jadi saya lanjutkan yang tadi, apa manfaat kalau kita banyak kawan? Ada 3 paling tidak. Pertama, banyak kawan murah rezeki. Contohnya Ustadz Hatoli. Berapa kali saya makan di restoran tidak bayar. Begitu saya makan seorang sendiri makan. Ada orang datang, Ustadz Hatoli ya. Dalam hatiku aman dan terkendali. Ustadz Hatoli, betul Ustadz Hatoli saya pak. Sudah selesai makan? Sudah pak. Udah bayar? Belum pak. Ayo dah nanti saya aja yang bayar. Nggak usah pak, ada duit saya kata saya. Udah nanti saya aja yang bayar. Dalam hatiku memang itu yang kutunggu. Banyak kawan murah rezeki. Yang kedua, banyak kawan mudah selesai masalah. Kita punya masalah, kita tidak paham tentang ilmu kedokteran, tapi punya kawan dokter, mudah kita selesai masalah soal penyakit. Yang ketiga yang paling penting, banyak kawan mudah menang pilkada. Nggak cai. Banyak kawan mudah menang pilkada. Kenapa Bapak Rian Norsan bisa terpilih jadi wakil gubernur? Karena banyak kawan. Nanti kalau mau jadi gubernur banyak lagi kawannya. Insya Allah yang akan datang, amin. Nah, banyak kawan. Bapak gitu juga yang nyalek-nyalek, banyak kawan. Insya Allah nanti ada harapan jadi anggota dewan. Tapi kalau malas silaturahmi orang tidak suka. Apa lagi kalau kita pelit? Pelit itu pelit ya. Siapa yang suka dengan orang pelit? Biar kaya, kalau pelit tidak ada orang yang suka. Jangan main ke rumahnya. Kenapa? Pelit orangnya. Padahal yang ngomong tuh pelit juga.
Saking jeleknya sifat pelik, sampai-sampai orang yang pelik pun tidak suka dengan orang pelik. Nah, ini manfaat silaturahmi. Panjang umur, murah rezeki, banyak kawan, cepat selesai masalah, gampang mudah menang pilkada. Cuman memang saya ini saran aja Pak, supaya orang tidak buruk sangka, silaturahmi kita jangan cuman menjelang pilkada. Ini kata orang ada maunya nih. Silaturahmi kapan saja, tidak harus menjelang pilkada, tidak harus menjelang hari raya. Silaturahmi, Allah panjangkan umur, Allah lapangkan rezekinya. Jelas? Jelas? Oh, udahlah, udah jelas, selesai ceramahnya. Ini poin pertama, manfaat kita rajin bersilaturahim. Yang kedua, ibu bapak, silaturahmi ini adalah merupakan bentuk menjaga persatuan dan kesatuan. Saya ingat pesan Panglima Besar Jenderal Sudirman kepada kita semua, kamu hanya akan mungkin menang kalau kamu kuat. Kamu hanya akan mungkin kuat kalau kamu bersatu. Dan kamu hanya mungkin bersatu kalau kau hidupkan semangat silaturahmi. Apa artinya? Kita ini kata Nabi, al-mu'min kal-mu'min. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya itu seperti satu badan, satu tubuh. Kalau yang satu sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Saya pergi ceramah ke Mempawah ini sudah beberapa kali, alhamdulillah banyak kesan. Apa kesannya Pak Ustadz? Kesandung. Pernah kesandung kakinya ke batu Bapak Ibu? Begitu kesandung kaki ke batu, kaki berdarah, mulut bilang aduh, air mata meleleh. Yang sakit kaki, yang meleleh air mata, mulut bilang aduh. Apa artinya? Kita adalah satu kesatuan. Saya mau ilustrasi begini. Satu hari anggota tubuh ini unjuk rasa, demo dia. Pertama demo tuh tangan. Apa kata tangan? Mulai hari ini aku ndak mau nyuap kau makan mulut. Kenapa? Setengah mati kau kusuap, kenapa parut yang kenyang? Kata mulut, kau betul. Aku setengah mati ngampak. Tahu ngampak? Ngunyah. Saya harus terjemahkan lagi nih. Kau betul tangan, kata mulut. Aku nih setengah mati ngunyah. Kenapa parut yang kenyang? Mati pun ngomong juga. Kalian berdua betul. Aku nih yang nyari makan. Mana lauk yang nyaman? Kenapa parut yang kenyang? Kaki pun bunyi juga. Kalian bertiga betul. Aku yang melangkah nyari rezeki. Kenapa parut yang kenyang? Akhirnya mereka melakukan rapat darurat. Karena cuman parut yang kenyang, kita sudah susah payah bekerja. Mulai hari ini kita semua mogok makan. Nggak makan dia Pak. Hari pertama masih kuat. Hari kedua tangan mulai bergerak. Hari ketiga makin lemah. Akhirnya mereka melakukan rapat darurat lagi. Apa kata tangan? Betul saya yang nyuap mulut. Kata mulut, betul saya yang ngampak. Kata mata, betul saya yang mencari makan. Kata kaki, betul saya yang melangkah. Parut yang kenyang. Tapi parut kenyang cuman sesaat. Setelah itu disebarkannya ke seluruh anggota tubuh. Apa artinya? Apa pesan yang ingin saya sampaikan? Bapak ibu jangan melihat ibu bupati, itu kan untuk kepentingan bupati aja. Tidak, itu untuk kita semuanya. Membangun masjid ini kita semua yang merasakan nikmatnya, betul? Kita adalah satu kesatuan. Jangan pernah merasa hebat seorang. Ibu bupati bisa hebat kalau tidak ada rakyat? Tidak bisa. Rakyat akan kacau balau kalau tidak ada pemimpin. Maka rakyat dengan pemimpin harus bersatu, usah nak kelahi.
Sebaik-baik pemimpin adalah yang dicintai oleh rakyatnya, dan sebaik-baik rakyat adalah yang dicintai oleh pemimpinnya. Begitu Pak, silaturahmi menjaga persatuan. Di masjid kita diajarkan persatuan, jangan kelahi di masjid. Orang kalau udah kelahi di masjid, orang yang tidak ke masjid tuh ketawa dia. Ada Pak di Sambas tuh, cuman gare-gare doa kunut berkelahi. Kata yang kunut pokoknya kunut subuh, kata yang tidak pakai kunut pokoknya tidak pakai kunut. Akhirnya berkelahi antara yang kunut dengan tidak pakai kunut. Didengar oleh anak-anak yang metal, yang mereka tidak sholat itu. Kenapa tuh kata dia di masjid ribut-ribut aja? Itu kata dia berkelahi gara-gara doa kunut. Sembahyang pun kelahi. Untung kita tidak sembahyang kata dia. Malah untung tidak sembahyang. Nah, ini jaga persatuan dan kesatuan. Seperti bangunan ini juga. Bangunan ada pintu, memang ada tiang, betul, ada atap, bagus. Tapi semua harus saling menguatkan. Tidak bisa atap ngomong dengan tiang. Tiang, kita nyaman di bawah. Aku nih di atap, jadi atap. Panas kepanasan, hujan kehujanan. Kalau ada anak nakal saya dilontari batu, kata atap. Tapi tiang ngomong juga, hei atap, jangan mantang-mantang di atas kau mau ngomong seenaknya. Kau pikir kau bisa diam di atas, itu karena siapa ya atap? Kami yang topang dari bawah, kata tiang. Kau jadi bupati, kau jadi gubernur, kami rakyat yang angkat. Jelas? Mohon maaf Bu ya, tersinggung. Saya takut nih ceramah tersinggung, ada yang tersinggung. Karena di beberapa tempat saya harap jangan tersinggung. Di beberapa tempat ada yang tersinggung dengan ceramah saya, 2 hari setelah itu mati. Bukan ceramah saya hebat, memang ajalnya udah sampai. Inilah dulu waktu pertama kali saya jumpa Ibu Bupati itu di Masjid Al-Wasilah. Saya pikir dia tersinggung dengan ceramah saya. Orang tersinggung tuh tidak mau lagi dia datang, tapi ternyata datang, berarti dia tidak tersinggung. Pernah kejadian Pak Ustadz? Pernah. Saya pernah ceramah tentang jilbab. Dipesani oleh pembawa acara, Pak Ustadz, nanti ceramahnya jangan bahas tentang jilbab. Kenapa Pak? Bini kepala desa belum berjilbab. Oh iyalah kata saya. Iya aja Pak. Diri saya. Siapa yang istrinya nak berjilbab, membuka aurat, dia suami istri masuk neraka jahanam. Aduh. Makanya duduknya di depan lagi. Merah muka dia. Apa kata kepala desanya? Jangan undang lagi Ustadz Hatoli itu. Tidak bagus ceramahnya. Kenapa tidak bagus Pak? 5 dia bahas saya semua yang kena. Memang 6 bulan setelah itu tidak diundangnya lagi. Tapi bulan ke-7 ada dia nelpon pengurus masjid. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bisa ngisi ceramah haji di masjid kami? Oh katanya waktu itu kepala kampungnya tersinggung. Mohon maaf Pak Ustadz, kepala kampungnya udah mati. Oh jadi cepat tersinggung tuh cepat mati Pak. Jadi hebatnya malam hari ini dihadiri oleh Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Barat. Seumur hidup saya baru ini Pak kejadiannya. Takbir. Nah, kalau ada pejabat mau hadir di pengajian, bersaksilah Bapak Ibu semuanya bahwa itu orang baik. Bersaksi kita semuanya, termasuk saya bersaksi. Inilah manfaat silaturahmi. Yang pertama silaturahmi, yang kedua sebagai ajang menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan anggap enteng orang lain. Ini Bapak kalau melihat tukang sampah jangan mandang sebelah mata. Alah, tukang sapu, tukang angkut sampah. Ingat, tidak ada tukang sampah kotor Kabupaten Mempawah. Betul? Makanya jangan anggap remeh orang lain. Ada cuma tukang jahit. Ini baju Bapak Ibu semua, siapa yang jahit? Tukang jahit.
Kalau nggak ada tukang jahit, nggak pakai baju semuanya nih. Makanya jangan pernah meremehkan orang lain, termasuk politisi. Saya pesankan kepada para politisi, karena ada hadis Nabi mengatakan, di antara 4 sebab majunya suatu negara, yang keempat adalah doanya orang miskin dan anak yatim. Maka saya selalu ingatkan kepada politisi yang punya jabatan, punya harta, jangan lupa berbagi kepada anak yatim dan fakir miskin. Kenapa? Dalam hidup ini kita yakin, kita orang beragama, yakin dan percaya dalam hidup ini ada unsur X. Kenapa? Kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak selamanya harta menjamin keberhasilan, tidak selamanya jabatan menjamin keberhasilan, tapi ada doa orang miskin. Banyak Pak saya ketemu anggota dewan, sebenarnya dia tidak kaya, cuman karena akhlaknya baik, dekat dengan orang miskin, anak yatim, naik dia jadi pejabat. Pesannya adalah jangan remehkan orang lain. Jelas? 2. Ini kita MOU-nya sampai jam berapa ceramahnya nih? Mana jamnya, Man? Oh, enggak ada jamnya. Oh, itu jam 8.20 ya. Itu 35. Saya biasanya ceramah di mana-mana 1 jam. Sesuai yang tertulis di botol aqua 600 ml. Cuman saya diberi air, mana air saya? 250 ml. Berarti 25 menit lah. Kalau mau 1 jam, bawakan galon sekalian. Nah, kita MOU dulu, Memorandum of Understanding between me and you. Suara apa tuh? Oh, suara motor. 1 jam, ibu kuat 1 jam? Nah, ini tidak ada suaranya malah. Saya ceramah ini tergantung jamaah. Kalau jamaahnya semangat, saya makin semangat. Ibu kuat 1 jam? Nah, saya pun semangat. Tapi kalau kata saya, ibu kuat 1 jam? Kuat. Bapak 1 jam kuat? Melawan ibu 1 jam kuat? Ceramah 1 jam insya Allah ya. Tapi kalau saya lihat ada 2 orang nguap, langsung saya berhenti, karena tidak ada gunanya ceramah. Hah? Dan nampak pakai masker? Oh, nampak, ngecik matanya. Kalau saya lihat ada 2 orang nanti nguap, langsung kita berhenti, karena percuma ceramah kita di atas berapi-api, dia di bawah biai-ai. Bagus, tutup aja. Nah, insya Allah itulah poinnya. 2 masuk. Pertama silaturahmi, yang kedua adalah jaga persatuan. Yang ketiga pesannya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang keluar rumah untuk mencari suatu ilmu, menempuh satu jalan mencari suatu ilmu, sahalallahu lahu fihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini semuanya insya Allah di akhirat nanti masuk surga semuanya. Cuman saya minta tolong, kalau nanti bapak ibu semuanya udah masuk surga, lalu ternyata tidak ada yang melihat saya di surga, tolong cari saya di ruang VVIP. Mungkin surga saya agak tinggi gitu. Saya kan ustad. Wah, itu Pak Ustadz Atoli sombong ngomong begitu. Bukan sombong, itu namanya berharap. Minta kepada Allah, minta surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Jangan minta yang paling bawah, ibu. Jangan bapak ibu berdoa, ya Allah masukkanlah aku ke dalam surga. Di emperan pun tidak apa-apa. Kenapa di emperan masuk angin? Minta rezeki, minta yang banyak, jangan minta yang sedikit. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an mubarakan thayyiban. Minta rezeki yang banyak, halal, luas, baik, gitu. Jangan minta rezeki, ya Allah berilah aku rezeki sedikit, ya. Saya berharap masuk surga yang paling tinggi. Mudah-mudahan kita tidak cuma kumpul di masjid ini, tapi nanti juga di akhirat kumpul dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ternyata kata Nabi, ini hadis riwayat Muslim, menempuh jalan untuk mencari suatu ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka kalau mau mudah masuk surga, tuntutlah ilmu. Ayat pertama turun bukan tentang sholat, bukan tentang zakat, bukan tentang haji, bukan tentang puasa, tapi tentang belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tentang menuntut ilmu. Kalau Kabupaten Mempawah mau maju, cukup satu syaratnya, berilmu. Saya selalu sampaikan kepada masyarakat, bapak-bapak, sekolahkanlah anaknya sampai perguruan tinggi. Saya cuma ngomong, tapi Bapak Wakil Gubernur, Ibu Bupati bisa dengan tanda tangannya. Setiap anak yang tidak mampu, fakir miskin, dibiayai oleh pemerintah daerah. Tanda tangan. Ke atas tanda tangannya 1000 yang tidak mampu, sarjana secara gratis. Apalagi kalau menghafal Quran, mereka membaca Al-Quran dapat pahala, yang membiayai pendidikannya dapat pahala yang sama. Begitu dia cara beramal. Saya cuma motivasi bapak-bapak, sekolahkanlah anak kita, cuman ngomong. Iyalah Ustadz Hatoli itu kan orang tuanya kaya, berada, bisa sekolah tinggi-tinggi. Enggak. Orang tua saya bukan orang kaya. SD saja tidak tamat. Bahasa Indonesia tidak lancar. Pernah 2 kali saya bawa wisuda ke Jakarta, ngomong bahasa Indonesia tidak lancar. Saya ajak beli baju. Mak, silakan beli baju, pilih. Dipilih sama dia. Ada yang cocok, dia tanya sama yang jual, bang, berapa suti? Oh, nawakkan mak kui. Suti katanya. Suti itu maksudnya selai. Itulah. Tapi ada satu kalimat yang sampai hari ini saya ingat dari pesan ayah saya. Apa kata ayah saya? Nak, bapak memang miskin, tapi Allah Tuhanmu kaya. Jangan khawatir, Allah akan kasih jalan sekolah kau. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih sekolah, sedang S3 di UIN Alauddin Makassar. Begitu bapak motivasi anaknya. Nak, apa itu pak? Ternyata ceramah di Masjid Agung Al-Falah ada iklannya. Bayar tuh sponsor. Bapak harus motivasi anaknya. Nak, bapak cuma tamat SD, kau harus sarjana. Bapakmu cuma jadi RT, kau harus jadi camat. Gitu. Jangan dilemahkan semangat anak. Nak, bapakmu ini bodoh, kau harus lebih bodoh dari bapak. Gimana kabupaten mau maju malah makin bodoh? Apa sih Pak Ustadz pentingnya ilmu? Nah ini saya kasih tahu. Cerita-cerita aja, ini bukan ceramah. Ilmu terdiri dari 3 huruf. Ain, lam, mim. Ain, mulutnya terbuka. Apa artinya? Orang yang berilmu terbuka masa depannya. Orang yang berilmu terbuka wawasannya, tidak sempit cara pikirnya. Sekarang orang baru belajar agama dari YouTube. Salah. Yang betul gimana pak? Yang betul aku tidak tahu, pokoknya kita salah. Gampang sekali nyalahkan orang. Sempit karena tidak berilmu. Orang yang berilmu terbuka wawasannya, terbuka masa depannya. Kedua, lam. Lam itu kan menjulang ke atas tinggi. Apa artinya? Orang yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Rian Norsan mungkinkah jadi gubernur, wakil gubernur kalau tidak berilmu? Maaf Pak, tadi itu doa yang pertama Pak ya. Ibu Bupati mungkinkah jadi bupati kalau tidak punya ilmu? Tidak mungkin. Diangkat derajatnya oleh Allah. Kau punya ilmu, pimpin Kabupaten Mempawah. Kalau kau amanah, bisa masuk surga lebih dolok daripada ustaz.
Tidak caya Bapak. Ustadz dibandingkan dengan bupati, mana yang lebih dolok masuk surga? Pasti bupati. Kenapa? Bupati di Kabupaten Mempawah cuma satu, Ustadz di Kabupaten Mempawah banyak. Nih bapak-bapak ustadz-ustadz yang di depan nih, kalaupun nanti di akhirat mau masuk surga harus ngantri. Kenapa? Ramai. Ibu bupati tidak perlu ngantri, dia seorang. Nah, masuklah kata malaikat. Kalau dia amanah. Tapi kalau tidak amanah, malaikat pun senang nyarinya. Ini dia kata dia tidak perlu dicari. Makanya kita ustadz, saya selalu ajak para ustadz, kawan-kawan semuanya, kita doakan para pemimpin, para politisi supaya amanah semuanya. Gitu dia berilmu. Yang kedua, yang ketiga, mim. Mim itu coba lihat ekornya ke bawah, ekornya. Mim. Apa artinya? Orang yang berilmu itu tawadu. Dia harus pakai ilmu padi. Makin berisi, makin merunduk. Sesungguhnya Pak, kalau Bapak melihat ada orang sombong, itu dia tidak berilmu. Ngomong aja ngekeng. Tahu ngekeng? Ini dia ngekeng. Apa namanya Pak? Ngekang. Tolak pinggang. Ini ngekeng kalau kata orang Sambas. Ngomong ngekeng, tangan masuk kocekan, masuk dalam. Kepala mendongak ke atas, hidung picak. Picak tuh pesek. Yang pesek-pesek jangan tersinggung. Karena ini ibu kadang-kadang suka ngolok-ngolok kawannya yang hidungnya pesek. Kasihan ibu itu ya, kenapa? Pakai masker belabik tolen. Ya mau diapakan lagi, udah gini modelnya. Nggak mungkin kita ambil paku payung di situ kasih. Ini pemberian Allah, nggak boleh kawan kita ini. Nggak ada kita request. Kalaulah boleh request, mungkin saya paling dolok request. Ya Allah, lahirkanlah saya macam David Beckham. Hidung mancung, mata biru, rambut pirang, badan tinggi, otot tegap gitu. Siapa mau PKI? Pendek kacik hitam. Hidup bagi. Ini pemberian dari Allah. Ada yang nanya, Pak Ustadz, kenapa ya hidung kita pesek-pesek, sedangkan orang barat mancung-mancung? Kata saya, waktu malaikat membagikan hidung, kita datang terlambat. Orang yang sombong. Bapak, Ibu, tidak ada gunanya banyak ibadah kalau sombong. Contohlah iblis. Jangan contoh iblis, maksud saya lihatlah iblis. Bapak tahu iblis? Iblis tahu Pak? Ada hubungan keluarga? Iblis itu dikeluarkan dari surga bukan karena dia tidak sholat. Jutaan tahun iblis sholat sujud bersama malaikat di hadapan Allah. Kenapa dia diusir dari surga? Satu penyebabnya sombong. Sedangkan orang yang udah di surga sombong karena keluarkan, apa lagi yang masih tinggal di Mempawah sombong. Tak masuk surga. Apa kata iblis? Hei iblis, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika Allah perintahkan malaikat sujud kepada Adam, semuanya sujud pas judu illa iblis, kecuali iblis. Dia tidak mau sujud. Ditanya oleh Allah, kenapa kau tidak mau sujud iblis? Kata iblis, ana khairum minhu, aku lebih mulia daripada Adam. Adam kau ciptakan dari tanah, aku kau ciptakan dari api. Api terang, api tinggi, api cerah, api di atas. Tanah hitam, tanah basah, tanah becek, tanah bau. Aku lebih mulia daripada Adam. Adam kau ciptakan dari tanah. Nih Pak, Bu, Bu, Ibu, Bu, Bu. Kita semuanya ini Bapak Ibu diciptakan oleh Allah dari tanah. Kalau mau bukti, lihat tangannya. Nih coba lihat tangannya, ratak-ratak macam tanah. Digores keluar tanah, dicium bau tanah, kerja di kantor tanah. Maaf yang kerja di kantor tanah. Mati masuk dalam tanah.
Jadi kita ini tercipta dari tanah, Pak Ustadz. Kita tercipta dari tanah, betul. Tanah kan lembut sifatnya, ya. Tanah kan baik, betul. Kenapa ada kawan kita yang jahat? Dia tercipta dari tanah juga, cuman tanah sengketa. Tapi jangan lalu balik dari situ lalu ngukur kawan. Nah, itu tanah sengketa. Nah, itu tanah sengketa. Dengarkan ceramah itu bukan buat ngukur orang, tapi ngukur diri kita sendiri. Jangan-jangan aku nih tanah sengketa. Kenapa lah setiap tetangga mendapat nikmat aku selalu iri, dengki? Oh, berarti itu tanah sengketa. Bapak kalau tetangga sebelah dapat nikmat, bersyukur atau dengki? Masa? Yang bersyukur tetangganya dapat nikmat, alhamdulillah, berarti bersih hatinya. Sekarang di masyarakat kan orang banyak hatinya kotor. SMS rumusnya. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu bapak sebelah kita kena COVID, anaknya alhamdulillah. Senang lihat orang dapat susah. Tapi sebaliknya susah melihat orang dapat senang. Melihat tetangga sebelah beli TV, demam. Besok tetangganya beli motor, masuk rumah sakit. Di rumah sakit dengar tetangganya beli oto, mati dia. Disiksa oleh perasaannya sendiri. Itulah orang yang hatinya rusak, kotor, sehingga harus dibersihkan. Nah, inilah pesan yang ketiga, bahwa harus nuntut ilmu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ditanya orang, wahai Ali, ya, kau kalau ditawarkan antara harta atau ilmu, kau pilih harta atau ilmu? Kata Ali, aku pilih ilmu. Bu, ibu, bu, ibu kalau diberi HP, antara HP dengan kitab, ibu pilih HP atau kitab? Kitab, pencitraan. Mana mau pilih kitab, bacanya pun tak bisa. Pak, bapak kalau diberi antara HP atau kitab, bapak pilih HP atau kitab? Nah, ini yang jujur pilih HP. Kitab, ilmu, HP, harta. Kau pilih harta atau ilmu? Orang bertanya kepada Ali. Aku pilih ilmu, kata Ali. Apa kelebihan ilmu dibanding harta? 3. Berapa, Bu? Berapa, Bu? 3. Saya beritahu, saya Ustadz Hatoli ceramah tuh tergantung 3 hal. Pertama, faktor jamaah. Kalau jamaah semangat, saya tetap semangat. Yang kedua, faktor mikrofon. Kalau mikrofonnya bagus, saya semangat ceramah. Karena di beberapa tempat saya ceramah itu payah. 10 menit pun payah mau selesai. Kenapa? Mic-nya bermasalah. Baru assalamualaikum warahmatullahi. Ini bagus nih mikrofonnya. Tapi mikrofon yang bagus itu, Pak, kalau didekatkan ke jantung, kedengaran bunyi suara jantung. Ada enggak bunyi suaranya? Oh, berarti murah ini. Yang ketiga, saya akan tetap semangat ceramah kalau ada makannya. Tadi sudah makan saya di rumah Pak Wakil Bupati, Pak Muhammad Pagi. Alhamdulillah. Undangnya masih banyak. Bungkuskan kala. Ponga. Seriusin nyanjok beh. Ibu, tadi apa yang nak saya sampaikan 3 ini? 3 kelebihan ilmu dibanding harta. Kenapa kau pilih harta, Ali? Pertama, kata Ali, harta aku yang jaga dia, tapi ilmu dia yang jaga aku. Bapak punya duit 5 juta, simpan di laci. Lacinya dikunci. Lacinya di dalam kamar, kamarnya dikunci. Udah berapa kuncinya? 2. Kamarnya di dalam rumah, rumahnya dikunci. 3. Rumahnya di dalam pagar, pagarnya dikunci. 4. Pagarnya di dalam komplek, kompleknya dikunci. 5. Pas nyampai di kantor, kuncinya hilang.
payah jaga harta. Tapi ilmu dia yang jaga kita, kata Ali. Coba lihat Pak Wakil Gubernur Pak Rian Norsan, kemana-mana ilmu yang jaga dia. Siapa yang awalnya? Satpol PP, polisi setengah. Satpol PP kan polisi setengah. Kenapa? Karena ilmu. Yang kedua, kata Ali, kenapa aku pilih harta? Dengan ilmu aku bisa cari harta, tapi dengan harta belum tentu aku dapat ilmu. Contohnya Ustadz Hatoli ceramah ke Pontianak, ndak bawa duit, pulang dapat duit. Tapi di masjid itu tipis harapan saya. Mohon maaf, saya mohon maaf, ini jujur Bu Bupati, Pak Wakil Gubernur, terus terang jujur. Saya ceramah di mana-mana tidak pernah mengharapkan amplop. Amplop sering saya buang. Sekarang ini benar, serius. Beberapa kali saya ceramah, panitia tuh tidak ngasih amplop. Dan saya tidak nanya, kenapa? Udah ditransfer. Tidak tahu saya di masjid sebesar ini berapa amplopnya. Astagfirullahalazim, la ilaha illallah. Kenapa lalu ke situ ceramahnya ya? Dengan ilmu bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu dapat ilmu. Contoh di kampung saya. Di kampung siapa, Bu? Ah, kampung Ibu ya. Di kampung saya ada orang kaya tambak ikan. Cuman sayangnya dia tidak bisa baca, buta huruf. Yang mengelola tambak ikannya itu anaknya. Ini bapaknya buta huruf, tidak bisa baca. Diajari baca oleh anaknya. Pak, baca Pak. Ngeje, pakai eja. P S-O-So D-E-D-N. Apa Pak bacanya? Odol. Karena gambarnya odol. Lalu dibawa ke hotel. Di hotel itu kan ada lift. Tahu lift kan? Lift. Nah, lift di samping lift itu kan ada tulisan open. Kata dia, setauku open di kampung untuk buat kue. Di situ besar benar kata dia opennya. Lalu ada orang Cina mau masuk lift. Kata dia, jangan masuk nanti kau angus. Ayah, kata Cina, lu ngomong apa? Masuk dia ke dalam. Usah, jangan nanti kau angus, kata dia. Masih masuk, tutup lift. 5 menit kemudian terbuka lagi liftnya, keluar orang Afrika. Apa kata orang ini? Udah ku bilang jangan masuk. Udah. Kalau mau tawa jangan ditahan-tahan. Tawa ya. Saya khawatir kalau tawanya ditahan-tahan keluar dari bawah. Jadi dengan harta itu belum tentu kita dapat ilmu, tapi dengan ilmu insya Allah kita bisa dapat harta. Yang ketiga kata Ali, kenapa aku pilih ilmu dibandingkan harta? Harta kalau ku berikan berkurang, ilmu ku berikan bertambah. Ibu punya duit 5 juta, diberikan 500.000, berkurang jadi 4,5 juta. Tapi ilmu diajarkan, diberikan, makin bertambah. Saya punya tahu ilmu Fatihah. Saya ajarkan orang tentang Fatihah. Tidak mungkin habis. Tidak ada orang datang ke saya, Ustadz tolong ajarkan saya Fatihah. Maaf Pak, udah habis. Tidak mungkin itu. Dengan ilmu diberikan semakin bertambah. Maka pentinglah kita berilmu. Terus terang, saya soal pendidikan komputer tidak khawatir saya. Anak-anak kita pandai komputer.
Soal pendidikan bahasa Inggris, saya tidak khawatir. Banyak anak kita pandai bahasa Inggris. Tapi yang paling saya khawatirkan adalah pendidikan akhlak anak-anak kita. Soal bahasa Inggris, jangan lalu, wah hebat ya anak Pak Ustadz itu. Kenapa? Kelas 1 SD udah pandai bahasa Inggris. Nggak istimewa. Banyak anak orang kecil-kecil udah pandai bahasa Inggris. Kalau nggak percaya, pergi ke Inggris. Kecil-kecil di sana pandai bahasa Inggris. Hebat ya anak Pak Haji itu, kelas 1 anak TK udah pandai bahasa Jepang, nggak istimewa. Di Jepang kecil-kecil pakai bahasa Jepang. Tapi akhlak, belum tentu setiap kita orang tua bisa menanamkan akhlak kepada anak. Coba lihat akhlak anak kita sekarang. Banyak anak-anak sekarang lebih menghargai HP-nya daripada orang tuanya. Betul? Ibunya sakit sampai meninggal, nggak diurusnya, malah ngurus HP aja kerjanya. Mati maknya bukan diurus, malah dipoto. Masukkan ke Facebook, akhirnya makku mati. La ilaha illallah. Saya dulu Pak, waktu masih kecil, tidur siang, tengah hari, karena habis main tuh capek. Ada Pak Haji, Pak Amil, Pak Penghulu main ke rumah. Kata mak saya, nak bangun nak, bentar nak, bangun nak, bentar. Kenapa mak? Itu ada Pak Penghulu, Pak Haji main. Salaman, cium tangan. Dulu cuman mau salaman, disuruh bangun dari tidur. Sekarang saya jadi ustadz, main ke rumah teman saya. Saya lihat anaknya semua main HP. Kata bapaknya, nah itu ada Ustadz Hatoli datang main. Salaman, cium tangan. Nggak mau Pak. Salamanlah sebentar. Nah, saya disuruh nyium tangannya. Astagfirullahaladzim. Akhlak penting nih Pak. Bapak mau tak dikasih duit 100 juta sama anaknya? Mau? Tapi duitnya dilempar ke muka bapak. Duitnya duit logam semuanya. Oh, nggak penting dikasih duit banyak, yang penting akhlak anak-anak kita. Siapa yang pertama kali mengajarkan akhlaknya? Ya orang tuanya. Pernah kejadian, ada anak orang kaya. Oh, sudah habis waktunya Bu. Itu sudah jam 9 lewat 1 menit. Hah? Cepat? Yang benar. Saya lanjutkan sedikit ceritanya ya. Ada anak orang kaya, sudah 3 hari tidak masuk sekolah, bolos. Lalu karena 3 hari tidak ada kabar, datanglah gurunya ke rumahnya. Didatanginya rumah si anak ini. Begitu dari jauh nampak si guru, nampak sama ibunya. Itu kan guru anak saya. Senyepat dia masuk ke dalam rumah. Nak, sini sebentar. Kenapa mak? Itu ada gurumu datang. Cepat kau bersembunyi di kamar. Kenapa sembunyi mak? Mama baru saja SMS gurumu. Mama bilang kau 3 hari sakit. Masuk. Kata si anak, justru mama yang sembunyi. Loh kenapa? Saya juga barusan SMS guru itu. Saya bilang mama mati. Siapa yang mengajarkan anak begini Pak? Akhirnya anak tidak berakhlak. Ditelepon sama ibu bupati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada bapak? Sebentar ya bu. Pak, ini ada ibu bupati nelpon. Bilang bapak tidak ada di rumah. Maaf bu, kata bapak dia tidak ada di rumah. Kalau bapak punya teladan akhlak yang kuat, ibu juga begitu, anak akan segan sama bapak. Di sini tadi ada Pak Kapolres. Yang mana Pak Kapolres? Di belakang. Tapi jangan Pak Kapolres, takut saya. Wah Kapolres, pernah terjadi perkelahian di pasar antara polisi dengan tentara. Di tengah pasar, dua-duanya perwira, berkelahi polisi dengan tentara. Begitu mau dilerai, makin kuat berkelahi. Masing-masing mengeluarkan senjata. Orang di pasar semua ketakutan, bersembunyi. Awas, polisi dengan tentara berkelahi, nanti kita kena peluru nyasar. Tiba-tiba datang seorang security. Ditempelengnya polisi sama tentara.
Kelapa, kelapa. Berhenti dia berkelahi. Pak polisi kalau ditampar security gimana Pak? Balas Bapak. Kita lihat dulu. Orang yang tadi nampar ini, security ini, orang di pasar semuanya heran. Hebat betul kata dia. Security itu bisa nampar polisi dan tentara. Lalu diwawancarailah. Pak security, ya, hebat betul Bapak bisa nampar polisi dan tentara. Gimana ceritanya Pak? Biarin kata dia. Kenapa dibiarin? Di rumah dia udah biasa begitu. Berarti yang nempeleng nih siapa? Bapaknya. Biar Wakapolres kalau yang nampar bapaknya. Nggak melawan Pak. Apa artinya? Orang tua kalau tegas terhadap anak, biar gelarnya S1, S2, S3, profesor bahkan, akan tetap hormat kepada orang tuanya. Kenapa? Akhlak dari kecil sudah diajarkan. Jelas? Udahlah sampai situ aja ya. Jadi akhlak ini harus diajarkan kepada anak-anak kita sejak kecil. Terakhir, pertama silaturahmi, yang kedua jaga persatuan, yang ketiga pendidikan, yang keempat. Ini masih dalam suasana lebaran. Silaturahmi itu harus memuat minta maaf dan memberi maaf. Waktu lebaran Bapak sudah main ke rumahnya. Saya mau main ke rumahnya tuh dia pulang kampung Pak Ustadz. Giliran saya mau main ke rumahnya dia pun tidak ada di rumah. Tapi malam hari ini difasilitasi oleh pengurus masjid, remaja masjid, Masjid Agung Al-Falah, berjumpa kita di sini bisa silaturahmi, saling memaafkan. Bapak Ibu jangan salah sangka. Jangan sangka dengan sholat 5 waktu bisa menghapus dosa dengan manusia. Tidak. Jangan sangka dengan pergi haji, umroh, bolak-balik bisa menghapus dosa dengan manusia. Tidak. Jangan sangka dengan puasa 30 hari full Ramadan bisa menghapus dosa kepada manusia. Tidak. Dosa kepada sesama manusia belum Allah ampuni sebelum kita minta maaf dengan orang yang bersangkutan. Kalau Bapak Ibu punya dosa sama orang 4 rumah, minta maaf rumah depan, minta maaf rumah belakang, minta maaf rumah kanan, minta maaf rumah kiri, minta maaf 4 rumah, tutup, selesai. Kalau cuma 4 rumah. Bagaimana kalau Bapak Ibu punya dosa sama orang 1 kabupaten? Bagaimana kalau Bapak Ibu punya dosa sama orang 1 provinsi? 1 provinsi akan nuntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hidup bertetangga pasti terjadi persinggungan-persinggungan. Bu, saya minta maaf Bu ya. Apa salahnya? Dulu suami saya menggeser patok tanah rumah kita Bu. Akhirnya ibu tidak punya got. Oh, jadi ibu dulu ya, kata dia, yang menggeser tanah patok rumah tanah saya ini. Akhirnya saya tidak punya got. Tapi karena sudah dalam suasana memaafkan, ya enggak apa-apa Bu, kata dia. Tapi tetangga sebelah enggak mau. Saya enggak mau maafkan orang itu Pak Ustadz. Kenapa? Tanah patok rumah tanah saya digeser sampai saya enggak punya got, tiap tahun kebanjiran. Kenapa ibu enggak lawan? Saya mau lawan sebenarnya Pak Ustadz, cuman suaminya itu polisi. Begitu saya mau lawan, dikeluarkannya pistolnya, balik lagi saya. Di dunia tidak bisa balas, tapi di akhirat apa kata Nabi? Siapa yang mengambil tanah orang yang dia tidak berhak sejengkal saja, akan dililitkan nanti pada hari kiamat di lehernya tanah 1 petaka langit. Pak Ustadz bilang berapa sejengkal? Sejengkal. Alhamdulillah tetangga saya tidak pernah ngambil sejengkal. Berapa? 2 meter Pak Ustadz. Minta maaf, minta maaf. Ibu mungkin pernah punya salah dengan tetangga sebelah, minta maaf. Bu, saya minta maaf ya Bu ya. Apa salah ibu? Gini Bu ceritanya. Dulu waktu ibu jemur baju, jemur pakaian, saya lihat ada 1 baju cantik. Saya ambil Bu. Oh, jadi ibu yang ambil baju saya sampai mondar-mandir saya nyarinya tidak ketemu. Iya Bu, saya minta maaf. Mudah-mudahan ibu jangan marah sama saya Bu. Jangan marah ya Bu ya. Kata si ibu, tidak apa-apa. Saya tidak marah. Baju itu kau ambil tidak apa-apa. Kenapa ibu tidak marah? Karena dulu pun saya ngambil juga di tempat lain. Jadi kita pencuri lah kita. Minta maaf, minta maaf. Ibu punya salah sama suami, minta maaf sama suami.
Suami punya salah sama ibu, minta maaf. Gimana cara minta maafnya Pak Ustadz? 4 caranya. Pertama, pegang tangannya. Kedua, lihat wajahnya. Ketiga, bilang minta maaf. Keempat, sebutkan kesalahannya. Bisa Pak? Bisa enggak? Nampaknya dah lemah lobet udah nih. Ceramah yang bagus bukan masjidnya yang bagus. Ceramah yang bagus bukan yang hadirnya ramai. Ceramah yang bagus, begitu dapat ilmu langsung diamalkan. Bisa? Balik nanti dari sini praktekkan. Pertama pegang tangan istrinya. Apa sih Bang? Oh, pasti habis dengar ceramah tadi Bang ya. Loh, kok tahu kata dia? Aku kan pergi juga Bang. Nah, pegang tangannya, lihat wajah saya Bang, ya. Bilang minta maaf, aku minta maaf ya Dik. Yang keempat, sebutkan kesalahannya Bang. Yang keempat ini aku takut mau menyebutkannya. Takut kau ngamuk kata dia. Pokoknya sebutkan kesalahannya. Aku takut kau ngamuk. Sebutkan. Kalau tidak disebutkan, aku tidak mau maafkan kau Bang. Tapi jangan marah ya, enggak. Abang selingkuh Dik. Kata si istrinya, ndak apa-apa Bang, abang selingkuh. Namanya juga manusia melakukan hilaf dan salah. Ndak apa-apa abang selingkuh, karena bulan yang lalu aku selingkuh juga. Itulah 4 poin malam ini yang dapat saya sampaikan. Pertama, silaturahmi. Yang kedua, jaga persatuan. Yang ketiga, lanjutkan pendidikan anak-anak kita, terutama akhlak. Yang keempat, saling memaafkan. Jadi ibu nanti kalau pulang dari sini ada yang nanya, Bu, siapa yang ceramah tadi di Masjid Agung Al-Falah? Ustadz Hatoli. Dari mana dia? Dari Kabupaten Sambas. Apa isi ceramahnya? 4 isi ceramahnya. Apa yang 4 itu Bu? Aku pun dah lupa. Nggak usah khawatir, banyak HP yang merekam. 1, 2, 3, 4. Ini hidup semuanya? Atau gaya-gaya ya? Nanti pas saya minta, Pak ada rekamannya. Maaf Pak Ustadz, mati tadi itu. Nah itulah 4 yang dapat saya sampaikan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan melapor ke Pak Polisi. Pak Wakil Gubernur, Pak Haji, Ibu Bupati, Wakil Bupati dan seluruhnya semuanya, kalau selama 1 jam ini saya sampaikan tausiah, ada yang menyinggung perasaan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Dah selesai. Gitu caranya minta maaf. Ikan ruan, ikan sangat, ikan lele, ikan betok, itulah nama-nama ikan. Nggak ada sambungannya, nggak ada. Itu saya ngumpulkan ikan ya. Aduh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah. Sampai sini kita berpisah. Insya Allah jumpa lagi di lain kisah. Anak itik jalan di sawah, kakinya patah lalu jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din. Ya Allah, berikanlah kami keselamatan dalam agama, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami ya Allah, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami ya Allah, wa barakatan fir rizki, berkahi rizki kami ya Allah, wa taubatan qoblal maut, berikan kami kesempatan bertobat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, rahmati ketika kami mati, wa maghfiratan ba'dal maut, ampuni seluruh dosa dan kesalahan kami setelah kami mati. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, ya Allah mudahkanlah kami nanti semuanya dalam menghadapi sakaratil maut, wan najata minan nar, selamatkan kami dari azab neraka, wal afwa indal hisab, dan maafkan ketika amal kami dihisab. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, ya Allah tutuplah akhir hayat kami nanti dengan husnul khatimah, wala takhtim alaina bi su'il khatimah, dan jangan tutup akhir hayat kami nanti dengan su'ul khatimah ya Allah. Ya Allah, siapapun yang hadir malam ini di Masjid Agung Al-Falah Kabupaten Mempawah ini ya Allah,
siapapun yang datang dengan membawa lumuran dosa, jangan izinkan meninggalkan masjid ini ya Allah kecuali Engkau ampuni seluruh dosa dan kesalahannya ya Allah. Ya Allah, siapapun yang datang ke masjid ini mungkin dengan membawa penyakitnya, jangan izinkan meninggalkan masjid ini ya Allah kecuali Engkau angkat, Engkau sembuhkan dari sakitnya ya Allah. Ya Allah, siapapun yang datang ke masjid ini mungkin saat ini sedang terlilit oleh hutang, jangan izinkan meninggalkan masjid ini ya Allah kecuali segera Engkau bantu melunasi hutang-hutangnya ya Allah. Ya Allah, siapapun yang hadir ke masjid ini mungkin telah lama mengharapkan pertemuan dengan jodohnya, jangan izinkan meninggalkan masjid ini ya Allah kecuali segera Engkau pertemukan dengan jodohnya yang soleh dan solehah ya Allah. Rabbana hab lana minas solihin, ya Allah jadikan anak cucu keturunan kami anak cucu keturunan yang soleh dan solehah ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah anak cucu keturunan kami ya Allah, pasangan hidup kami adalah mereka yang sejuk dipandang mata ya Allah. Jadikanlah keluarga kami semuanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dalam naungan dan ridha-Mu ya Allah. Jadikanlah anak cucu kami adalah para penghafal Al-Quran ya Allah, yang sangat kami harapkan doa-doanya, amal-amalnya ketika kami telah tiada di dunia ini ya Allah. Ya Allah, kami tidak tahu kapan Engkau akan memanggil kami pulang menghadap kehadirat-Mu ya Allah. Ya Allah, ketika ajal kami nanti datang, semoga seluruh dosa dan kesalahan kami sudah Engkau ampuni ya Allah. Ketika ajal kami nanti datang, semoga orang-orang yang pernah kami sakiti sudah memaafkan kami ya Allah. Orang tua sudah memaafkan, keluarga sudah memaafkan, tetangga, kawan sudah memaafkan, sehingga kami bisa tenang meninggalkan dunia ini ya Allah. Jangan izinkan kami mati membawa hutang ya Allah. Ya Allah, ketika ajal kami nanti datang dan kami sudah menjadi jenazah, semoga banyak orang yang mau ikut menyolatkan jenazah kami ya Allah. Banyak orang yang mau turut mendoakan kami ya Allah. Dan semoga kami berharap kepadamu ya Allah, yang turut menyolatkan jenazah kami adalah anak-anak kami ya Allah. Anak-anak kami yang soleh dan solehah ya Allah. Allahumma ya Allah yang maha baik, izinkanlah kami nanti dikuburkan bersama orang-orang yang beriman yang Engkau cintai ya Allah. Rabbana ghafir lana dzunubana, ya Allah ampunilah walau sebanyak apapun dosa dan kesalahan kami. Wali walidina, dan dosa kedua ibu bapak kami, warhamhuma, sayangi mereka berdua ya Allah. Kama rabbayana shaghira, sebagaimana mereka sayang memberikan peluk ciumnya ketika kami masih kecil ya Allah. Berapa kali orang tua kami tidak nyenyak tidurnya karena tangis kami ya Allah. Berapa kali orang tua kami hampir disuapnya nasi tidak jadi karena tangis kami ya Allah. Berapa kali orang tua kami harus menahan ngantuk karena kami sakit di tengah malam ya Allah. Ya Allah, begitu banyak jasa kedua orang tua kami tak dapat kami balas ya Allah, kecuali hanya dengan berdoa untuk mereka. Rabbana ighfir lana dzunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, jika kedua orang tua kami masih ada, panjangkan umurnya ya Allah, sehatkan badannya ya Allah, berkahi dan lapangkan rezekinya ya Allah, sehatkan badannya ya Allah. Namun apabila kedua orang tua kami atau salah satu darinya telah meninggalkan kami ya Allah, Engkau ampunilah seluruh dosa dan kesalahannya ya Allah. Engkau terimalah seluruh amal baiknya ya Allah. Engkau lipat gandakan pahalanya ya Allah. Engkau lapangkan kuburnya ya Allah, serta tempatkanlah kedua orang tua kami di sisi-Mu yang mulia ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah kekuatan lahir dan batin kepada para pemimpin kami ya Allah, kepada Bapak Kapolres, kepada Ibu Bupati, kepada Bapak Wakil Gubernur, dan kepada Bapak Gubernur, serta seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di negeri ini, negeri yang kami cintai, Republik Indonesia ya Allah. Berikan kekuatan lahir dan batin agar dapat membawa kami, rakyat dan bangsa Indonesia umumnya, masyarakat Kabupaten Mempawah pada khususnya, bisa menuju hari esok yang lebih baik dan lebih pasti daripada hari ini ya Allah. Istajib doa-ana, istajib doa-ana, istajib doa-ana. Kabulkan doa kami Allah, kabulkan doa kami Allah, kabulkan doa kami Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kami keselamatan di dunia ini, wa fil akhirati hasanah, dan keselamatan di akhirat nanti. Waqina azabannar, waqina azabannar, waqina azabannar, dan selamatkanlah kami semuanya ya Allah dari azab neraka-Mu. Wassallallahu ala khairi khalqih sayyidina wa maulana Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.